Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi. Siswa-siswi kelas 12 yang luar biasa. Pembelajaran kali ini yaitu kita membahas dampak interaksi antara desa dan kota. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti materi berikut ini. Kita mulai saja pembelajaran kali ini, yaitu mengenai interaksi desa dengan kota. Kompetensi dasar menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Adapun indikator pembelajaran yaitu menganalisis dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran kali ini, siswa itu dapat menjelaskan dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Kita lihat bahwa dampak interaksi desa dengan kota itu berdampak pada dua-duanya, baik bagi desa maupun bagi kota. Dan dampak itu bisa dampak positif maupun negatif, baik bagi desa maupun bagi kota. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah dampak positif bagi desa. Dengan adanya interaksi desa dengan kota, itu menimbulkan dampak yang baik bagi desa. Itu yang pertama, kualitas pendidikan penduduk itu desa meningkat. Itu bisa dilihat sekarang banyak sekali sarjana-sarjana yang ada di desa-desa. Itu menunjukkan bahwa pendidikan penduduk masyarakat desa itu semakin meningkat. Selanjutnya, aksesibilitas wilayah lebih baik dengan adanya jalur transportasi. Kalau dulu diidentikan bahwa desa itu adalah wilayah yang terbelakang, jalannya banyak yang jeblok, jalannya yang banyak yang becek, banyak yang ganjil. Nah, sekarang sudah dilihat di mana-mana bahwa jalan itu banyak yang sudah bagus sampai desa, bahkan itu sejalan dengan tujuan pemerintah, yaitu mengedepankan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi wilayah berkurang. Kalau dulu kesannya bahwa kota dengan desa itu jomplang sekali, atau ada jurang atau gap yang sangat jauh antara desa dengan kota. Desa sangat terbelakang, kota itu sangat maju. Tapi dengan adanya kemajuan infrastruktur, pendidikan masyarakat yang maju, itu sedikit demi sedikit ekonomi masyarakat desa itu semakin meningkat. Yang keempat, kepedulian terhadap lingkungan berbasis kearifan lokal itu meningkat. Dengan adanya pengetahuan dari internet ataupun dari televisi, itu kepedulian masyarakat itu semakin baik. Itu bisa dilihat, itu banyak gang-gang sudah disiapkan pembuangan atau tempat sampah umum, sehingga orang yang mau membuang sampah bisa dibuang ke tempat sampah. Yang selanjutnya, kebutuhan yang tidak dihasilkan di desa itu dapat terpenuhi. Contohnya saja baju. Orang desa tidak bisa membuat baju sendiri, makanya didatangkan dari kota, dibeli di toko atau di pasar. Yang keenam, produktivitas desa meningkat. Itu terjadi karena adanya kemajuan teknologi yang ditransfer dari kota, yaitu contohnya di bidang pertanian, adanya traktor. Kalau dulu pekerjaan pertanian itu hanya menggunakan tenaga manusia ataupun tenaga hewan dengan cara dicangkul ataupun dibajak. Kalau sekarang menggunakan traktor, itu memudahkan untuk mengolah tanah. Selanjutnya, ada dampak positif, juga ada dampak yang negatif bagi desa. Yang pertama, mudarnya kehidupan agraris. Banyak masyarakat desa yang ingin menjadi petani sama betapa beratnya menjadi petani, dari mengolah tanah sampai panen. Itu belum tentu sukses, kadang banyak hama ataupun banjir juga tidak
sudah dipanen. Itu yang membuat masyarakat desa itu enggan untuk berkecimpung di kehidupan agraris. Yang selanjutnya meningkatnya konsumerisme dengan adanya internet, dengan adanya televisi, begitu banyak sekali iklan yang memasarkan produk-produk yang ada di kota. Contohnya saja sampo, ada misalkan seorang wanita menginginkan rambut yang hitam, beli sampo A. Begitu juga kepalanya itu banyak ketombennya, beli sampo B. Begitu juga nanti kalau kepalanya itu kering, beli sampo yang C. Begitu juga selanjutnya. Hingga konsumerisme di masyarakat desa itu memang semakin meningkat. Yang selanjutnya tenaga kerja produktif berkurang. Tadi banyak penduduk desa terutama anak-anak muda itu enggan bekerja di bidang pertanian, sehingga tenaga kerja yang ada di desa semakin berkurang karena eksotis pemuda-pemuda desa yang banyak bekerja di kota. Yang keempat, tradisi dan budaya khas desa makin memudar. Itu dengan adanya serangan-serangan atau budaya-budaya asing lewat televisi, lewat internet, sehingga budaya yang ada di desa semakin ditinggalkan. Dampak positif juga dirasakan bagi kota dengan adanya interaksi desa dengan kota. Yang pertama, kebutuhan bahan baku industri itu terpenuhi. Contohnya tadi pakaian, itu bahan bakunya dari kapas, itu dihasilkan dari desa. Begitu juga industri pengalengan ikan ini didapatkan dari desa-desa nelayan. Yang kedua, kebutuhan pangan terpenuhi. Tidak memungkinkan kota itu menanam tanaman sendiri atau menghasilkan pangan sendiri karena sempitnya lahan untuk pertanian, sehingga didatangkanlah kebutuhan pangan itu dari desa, baik itu sayuran, buah-buahan ataupun makanan pokok. Yang ketiga, kebutuhan tenaga kerja di kota terpenuhi. Tadi dengan adanya keengganan anak-anak muda bekerja di bidang agraris, banyak orang anak muda yang pergi ke kota untuk bekerja di sana, sehingga kebutuhan tenaga kerja di kota terpenuhi. Yang keempat, produk kota dapat dipasarkan luas ke desa. Yang namanya desa itu merupakan pangsa pasar yang menjanjikan bagi produk-produk kota. Dampak negatif bagi kota. Yang pertama, jumlah pengangguran dan penduduk miskin semakin meningkat. Kenapa kok itu bisa terjadi? Karena banyak orang yang desa yang pergi ke kota, sehingga yang di pikirannya sampai kota itu langsung bekerja, padahal tidak demikian, karena di kota itu lapangan pekerjaan juga terbatas, padahal sudah terlanjur ke kota, sehingga di sana hanya menganggur saja. Yang kedua, timbulnya pemukiman kumuh dan ilegal di kota. Jadi karena banyaknya orang desa yang ke kota atau melakukan urbanisasi, padahal jumlah pemukiman terbatas, sehingga banyak orang yang mendirikan gubuk-gubuk liar, bisa di bawah kolong jembatan ataupun di pinggir kali ataupun di pinggir rel. Yang ketiga, kriminalitas meningkat. Dengan adanya pengangguran, dengan adanya kemiskinan, padahal kebutuhan itu terus berjalan, baik untuk makan, untuk pakaian ataupun yang lainnya, sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk menjadi penjahat, misalnya menjadi jambret, menjadi copet untuk melangsungkan hidupnya. Yang keempat, kemacetan meningkat. Dengan banyaknya penduduk, otomatis alat transportasi pun bertambah, baik itu motor maupun kendaraan pribadi roda 4. Padahal jumlah jalan itu pertumbuhannya sedikit, sedangkan pertumbuhan kendaraan semakin banyak. Ketidakseimbangan itulah yang menyebabkan kemacetan. Yang kelima, degradasi lingkungan meningkat. Jadi dengan adanya lingkungan yang kumuh
umum, nanti membuat rumah di pinggir sungai, membuang pun ke sungai, apa-apa ke sungai, sehingga air sungai menjadi kotor dan tidak sehat. Yang terakhir, kawasan pemukiman semakin padat. Kebutuhan untuk tempat tinggal penduduk itu semakin banyak, apalagi semakin banyaknya penduduk otomatis pemukiman semakin banyak dibutuhkan. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Demikian pembelajaran materi kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian, dan jika suatu saat di antara kalian akan menjadi pemimpin baik di desa maupun di kota, bisa mengatasi dampak negatif dari interaksi desa kota. Saya doakan kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.